Halo, Assalamualaikum. Belajar dari rumah bersama Bu Christine. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan kebersihan. Memakai masker ketika keluar rumah, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Sebelum memulai belajar, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Pada hari ini kita akan belajar tema 3 peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1 hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pembelajaran 3. Mengapa ya ketika berada di luar ruangan udara terasa segar? Lingkungan yang hijau berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Hal ini disebabkan manusia menghirup oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan. Nah, sekarang mari kita pelajari lebih lanjut. Nah, anak-anak, di sini ada bagian-bagian dari tumbuhan. Apa saja ya bagian-bagian dari tumbuhan itu? Yang pertama adalah akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Untuk beberapa jenis tumbuhan, akar juga terdapat di atas tanah, bahkan menggantung. Akar berfungsi sebagai bagian yang mengokohkan tumbuhan. Jika tumbuhan tidak memiliki akar, tumbuhan akan mudah dicabut, mudah roboh ketika diterpa angin, atau hanyut terbawa air ketika turun hujan. Zat-zat mineral dan air yang dibutuhkan untuk membuat makanan diserap oleh akar dari dalam tanah. Namun, pada beberapa tumbuhan tertentu, akar tidak hanya berfungsi menyerap air dan mineral, tetapi juga berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan. Misalnya, pada beberapa tumbuhan umbi-umbian seperti singkong, ubi jalar, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah bunga. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Yang ketiga adalah daun. Daun adalah bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Daun banyak mengandung zat warna hijau yang disebut klorofil. Daun terdiri atas tangkai daun dan helai daun. Yang keempat adalah batang. Bagian tumbuhan yang berada di atas tanah adalah batang yang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Batang juga berfungsi mengedarkan mineral dan air yang diserap akar, serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Bagian tumbuhan yang kelima adalah buah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji. Contohnya, buah mangga dan buah apel. Buah terdiri atas daging buah dan biji. Bagian yang kita makan biasanya daging buahnya. Bagian tumbuhan yang keenam adalah biji. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan putik. Jika biji ditanam, akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Biji itu berkeping. Biji ada yang berkeping 1, ada yang berkeping 2. Biji berkeping 1 disebut monokotil dan biji berkeping 2 disebut dikotil. Nah, anak-anak, dari bacaan tadi dapat kita simpulkan bahwa fungsi bagian-bagian tumbuhan diantaranya adalah akar berfungsi untuk mengokohkan tumbuhan, menyerap air dan mineral, serta menyimpan cadangan makanan. Daun berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Bunga sebagai alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Buah fungsinya adalah melindungi biji dan cadangan makanan. Sedangkan biji berfungsi sebagai calon tumbuhan baru.
Batang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah, dan mengedarkan mineral, air, dan zat makanan hasil fotosintesis. Tahukah kamu bahwa beberapa dari bagian tumbuhan tersebut berfungsi untuk membuat tumbuhan tersebut tetap lestari dan seimbang di alam? Setiap bagian tumbuhan memiliki peran berbeda untuk membuat tumbuhan tetap hidup. Biji adalah bagian penting tumbuhan yang berfungsi untuk mempertahankan kelestariannya. Setiap tumbuhan memiliki bagian-bagian yang bermanfaat bagi makhluk hidup lain. Di antara tumbuhan tersebut ada yang memiliki bunga. Bunga-bunga di sekitar rumah Lani terlihat sangat subur dan beraneka warna. Lani sangat rajin merawat bunga-bunga tersebut. Ia menyiramnya setiap hari dan memberikan pupuk secara teratur. Bunga tersebut membuat lingkungan rumah Lani menjadi indah dan sejuk dipandang mata. Beberapa jenis bunga menghasilkan wangi sehingga membuat udara di lingkungan rumah menjadi segar. Apa kewajibanmu terhadap tanaman yang ada di sekitar? Kewajiban kita terhadap tanaman yang ada di sekitar diantaranya adalah rajin merawat dan menyiraminya setiap hari. Selain itu, juga perlu memberikan pupuk secara teratur. Manfaat apa yang bisa kamu peroleh dari bunga? Manfaat yang bisa diperoleh dari bunga adalah kita bisa menggunakannya untuk menghias rumah agar terlihat lebih indah. Selain itu, lingkungan juga akan terasa sejuk. Beberapa jenis bunga juga menghasilkan wangi, sehingga membuat harum udara di lingkungan rumah. Apabila tanamanmu berbunga wangi, apa yang sebaiknya kamu lakukan? Yang bisa kita lakukan diantaranya merawat dan membawanya ke dalam ruangan agar wangi bunga tersebut bisa tersebar di ruangan dan bisa sebagai penyegar ruangan. Memelihara tanaman adalah bagian dari kegiatan menjaga keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam. Ayo kita menanam tanaman dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama, pilihlah satu macam biji yang bisa kamu tanam seperti tomat, kacang hijau, cabai, atau lainnya. Yang kedua, siapkan tanah dalam pot kecil, kaleng bekas, atau lainnya. Yang ketiga, masukkan biji ke dalam tanah kira-kira 3 cm. Yang keempat, siram tanah secukupnya. Yang kelima, simpan tanamanmu di depan rumah. Yang keenam, siramlah tanamanmu setiap hari. Nah, anak-anak, sekarang ayo kita renungkan. Tulislah apa saja yang telah kamu pelajari dari kegiatan hari ini. Dan apa saja yang ingin kamu ketahui lebih lanjut. Demikian tadi anak-anak pembelajaran kita pada tema 3 subtema 1 pembelajaran 3. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran dari Bu Christine. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video Bu Christine selanjutnya. Dadah.